Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita alhamdulillah sudah masuk kepada hari keempat dari bulan suci Ramadan. Gimana keadaan Ramadan kita hari ini? Masih semangat? Mudah-mudahan semua kita masih dalam keadaan semangat dan tetap happy menjalankan ibadah-ibadah bulan Ramadan. Hari ini kita akan bahas feeling good tentang Ramadan. Gimana caranya di bulan Ramadan kita tetap merasa nyaman walaupun mungkin dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini kita nggak sampai drop semangat untuk beribadahnya atau semangat untuk beramal solehnya. Nah, ada beberapa tips yang diajarkan ulama kepada kita supaya kita dapat feeling good-nya, dapat semangatnya. Jadi Ramadan berasa seperti saat kita lagi liburan. Ramadan berasa seperti saat kita lagi jalan-jalan. Jadi semua aktiviti kita selama bulan Ramadan itu nggak dianggap sebagai cuman ibadah yang wajib, tetapi juga ibadah yang asik, yang nyaman, yang fun. Terus apa yang harus kita lakuin supaya Ramadan kita itu maksimal, tapi kita juga tetap feeling good, tetap merasa happy. Nah, di antara nasihat ulama supaya kita dapat feeling yang nyaman saat beribadah itu, kata para ulama, berakatlah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita beribadah, melakukan satu kebaikan, kita berakatnya sama Allah, jangan sama makhluk. Artinya kita belajar ngarepin kebaikan hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Karena kalau misalnya kita ngarepin kebaikan atau penghargaannya dari makhluk, kita akan sering kecewa. Misalnya nih, kan ibadah bukan hanya sholat dan puasa ya, tapi juga termasuk amal soleh membantu orang lain, kita donasi, kita misalnya nolongin temen, kita sharing pulsa. Mungkin di antara teman-teman yang lagi work from home atau yang lagi kuliah online, belajar online, kekurangan pulsa nih, akhirnya kita sedekah pulsa untuk dia supaya dia bisa tetap online belajarnya di sekolah ataupun di kampus. Nah, tapi setelah kita bantu dia, kita tuh kayak gak dihargain gitu. Dia malah akrabnya sama teman kita yang lain, sama geng yang lain. Di grup dia gak pernah nyaut apa yang kita broadcast. Akhirnya kita jadi bete, jadi baper. Nah, gimana caranya biar kita tetap feeling good, udah bantu orang lain dan gak nyesel? Caranya ketika awal kita melakukan kebaikan itu, cobalah untuk berakad dengan Allah. Saya bantu dia karena saya pengen Allah bantu saya. Saya melakukan ini untuk orang itu karena saya pengen Allah nanti ngelakuin itu untuk saya. Jadi balasan yang kita harapin itu dari Allah, bukan dari orang yang kita bantu, bukan dari makhluk, bukan dari manusia. Sehingga kalau kita berakadnya dengan Allah, kita bakal feeling good terus dengan ibadah kita. Makanya pernah seorang sahabat namanya Abu Bakar As-Siddiq kecewa, bete, baper sama seorang keluarga yang selama ini sering dibantu sama Abu Bakar, tapi bisa-bisanya dia memfitnah anaknya Abu Bakar, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Fitnahnya fitnah yang berat lagi, dituduh selingkuh sama seorang sahabat Nabi sendiri. Sehingga Abu Bakar merasa sangat kecewa kepada laki-laki itu. Lalu Abu Bakar bersumpah, demi Allah saya gak akan mau lagi ngasih dia nafkah. Demi Allah saya gak akan nolongin dia lagi. Demi Allah saya gak akan ngirimin lagi dia makanan. Nah, ketika Abu Bakar bersumpah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur Abu Bakar di dalam surat An-Nur. Allah mengatakan, janganlah orang yang memiliki kelebihan harta di antara kalian bersumpah untuk tidak lagi memberi bantuan kepada saudaranya dan kepada orang miskin. Falyafu wal yasfahu. Hendaklah dia memaafkan dan berlapang dada. Allah nyuruh Abu Bakar memaafkan orang itu, padahal orang itu adalah orang yang sudah menyakiti hatinya Abu Bakar, padahal Abu Bakar sendiri juga udah sering nolongin dia. Ini gimana nih? Abu Bakar yang nolongin dia, tapi dia malah memfitnah Abu Bakar, nyebarin hoax tentang keluarga Abu Bakar, tapi Allah bilang maafin dia. berlapang dada atas semua kesalahan dia, wahai Abu Bakar.
Terus apa ya Allah tawarkan kepada Abu Bakar sebagai gantinya ketika Abu Bakar memaafkan dan berlapang dada untuk kesalahan orang itu? Allah mengatakan, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum? Tidakkah kalian suka jika Allah mengampuni dosa-dosa kalian? Artinya, kalau kamu maafin dia, kata Allah, nanti aku yang akan maafin kesalahan kamu. Kalau kamu berlapang dada terhadap kekurangan dia, kesalahan dia, aku juga akan melapangkan ampunan dan maafku untuk kamu terhadap segala kekurangan-kekurangan kamu dalam ibadah, wahai Abu Bakar. Jadi memang ditawarin tuh akad dengan Allahnya. Kayak misalnya ayat tentang dakwah. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Maukah kalian aku tawarkan satu perniagaan yang menyelamatkan kalian dari api neraka, yaitu beriman dan berdakwah di jalan Allah. Itu lebih baik dari apapun juga. Jadi Allah tuh selalu kayak pengen ngelurusin niat kita dari yang tadinya berakad dengan manusia, jadi berakad kepada Allah. Kalau saya nolong dia, nanti Allah yang nolong saya. Kalau saya bantu dia, nanti Allah yang bantu saya. Kalau saya maafin dia, nanti Allah yang maafin saya. Kalau saya berlapang dada, gak baperan sama dia, nanti Allah yang akan melapangkan kebaikan untuk saya dan gak akan ngitung-ngitung sama saya. Kalau saya sayang sama dia, nanti Allah yang akan sayang sama saya. Kalau saya menyelesaikan masalah dia, nanti Allah yang akan menyelesaikan masalah saya. Dan begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Berakatlah dengan Allah. Kita gak bakal gampang baper atau kecewa. Akan selalu feeling blessed, never stress gitu kan. Sehingga kita jadi orang yang tetap bisa menikmati ibadah-ibadah Ramadan kita. Makanya muncullah sebuah kaidah fikih, al jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis amal yang kita lakuin. Maksudnya kalau kita maafin orang, balasannya Allah maafin kita. Kalau kita nolongin orang, balasannya Allah yang akan nolongin kita. Kalau kita memudahkan urusan orang, balasannya Allah yang akan memudahkan urusan kita. Nah, ini bukan hanya kaidah fikih, tapi harus jadi semacam akad dalam kita berbuat baik, dalam kita beramal. Kita bantu tetangga, atau misalnya kita ngasih berbuka puasa buat security di komplek rumah kita, atau kita misalnya kadang-kadang ngasih banyak takjil ke masjid tapi nama kita nggak disebut, atau masjidnya nggak ngundang kita pas lagi ada rapat, atau kita pas datang ke masjid malah kayak pernah dibentak, akhirnya kita sebel sama orangnya. Jangan sampai karena kita sebel sama seseorang akhirnya kita jadi nggak berbuat baik lagi kepada dia. Berarti kita berakad dengan makhluk, bukan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau udah kayak gitu, kita nggak akan feeling good lagi dalam beramal soleh atau beribadah. Begitu juga dengan ibadah yang sifatnya ritual, bukan ibadah sosial. Ibadah ritual itu misalnya kayak kita sholat, kita ngaji, harus berakad dengan Allah. Kalau kita sholat dan ngaji berakad dengan makhluk, kita pasti nggak akan feeling good dalam ibadah itu. Berakad dengan Allah maksudnya apa? Kita jadiin sholat kita, ngaji kita, ibadah kita itu sebagai wasilah, tawasul untuk menjadi jalan kita dapat kebaikan dalam hidup. Bukan sebagai pencitraan, bukan sebagai status, bukan sebagai penghargaan. Kadang-kadang di keluarga ada tuh rasa sedikit ya, bahwa kita akan lebih semangat beribadah kalau dihargain. Sekedar kata-kata, wah hebat ya sholatnya, wah hebat ya bacaan Qur'annya, wah hebat ya hafalannya dan segala macam, kita jadi semangat kan. Itu pemikiran anak kecil sih. Makanya buat kita kalau pengen feeling good, nomor satu berakadlah dengan Allah doang, jangan dengan makhluk. Seorang istri nyiapin waktu berbuka untuk suaminya, berakadnya sama Allah. Suami mencari nafkah, menafkahi keluarganya, berakadnya dengan Allah. Tapi kalau dua-duanya berakad kepada makhluk, istri berakad kepada suami, suami berakad kepada istri, pasti dua-duanya nggak akan selalu feeling good, akan mudah kecewa banget. Udah capek-capek nyiapin waktu berbuka, ternyata dia komplain gitu misalnya, kok cuman ini doang, kayak aku ngasih nafkah gede deh setiap bulan, kok masakannya cuman ini doang. Atau istri yang komplain tentang nafkah suami, kok cuma segini dapatnya, kan kebutuhan bulan Ramadan itu banyak, padahal suami udah pontang-panting di luar mencari nafkah walaupun yang dia bawa pulang cuma sedikit. Makanya jangan sampai rusak nih feeling good kita dalam beribadah dan beramal soleh gara-gara kita berakad dengan makhluk. Itu tips supaya kita feeling good dalam beribadah.
Yang pertama yaitu berakad dengan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum.